Kalau kaum muslimin barbar, tidak ada kaum lain di Indonesia itu. Tapi sejarah mencatat, Indonesia ini negara dengan tingkat toleransi tertinggi di dunia. Indonesia ini negara dengan tingkat toleransi tertinggi di dunia. Halo warga pecinta donasi. Menurut keyakinan saya, Gajah Hussein ini menyebarkan hoax. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena dia mengatakan Indonesia itu salah satu negara dengan toleransi tertinggi di dunia, tapi tidak memberikan datanya. Indonesia itu bukan salah satu negara toleransi tertinggi di dunia. Nggak ada itu guys. Nggak ada, mana datanya? Menurut data, ya lagi-lagi kita bicara by data ya. Menurut data dari indeks toleransi, negara paling toleransi di dunia ini justru bukan Indonesia, bukan orang yang paling rajin ibadah, paling rajin berdoa, bukan. Tapi negara-negara seperti Finlandia, Norwegia, Kanada, Australia, dan lain sebagainya. Bayangkan, justru negara yang paling toleransi di dunia ini adalah negara-negara yang tidak terlalu fanatik dalam beragama. Disclaimer on, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya, tapi pada faktanya seperti itu, pada datanya seperti itu. Jadi kalau mau bantah, please bantah pakai data. Data dibantah dengan data. Berdebat itu bukan berdasarkan opini gue, bukan. Tapi berdasarkan data. Data itu bisa membuktikan secara ilmiah. Ya. Jadi Gajah Hussein ini menyebarkan hoax. Dia mengatakan bahwa Indonesia itu salah satu dengan tingkat toleransi tertinggi di dunia. Nggak ada. Mana datanya? 5 besar juga nggak masuk Indonesia, 10 besar juga nggak masuk. Justru menurut data, Indonesia itu mengalami kenaikan tingkat intoleransi dari tahun ke tahun. Itu menurut data. Disclaimer on ya, kita bicara by data, bukan opini pribadi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Gajah Hussein sengaja menyebarkan hoax gitu? Kenapa dia mengatakan seperti ini? Kenapa dia tidak bicara by data? Apa alasannya? Apakah karena donasi sudah berkurang gitu? Apakah karena pemasukan sudah berkurang gitu? Apakah karena donasi yang ada di Konoha itu sudah mulai dibongkar gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya tidak akan berpihak pada siapapun ya. Saya berpihak pada kebenaran. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Indonesia itu tidak masuk 10 besar negara tertinggi tingkat toleransi? Kenapa? Apa alasannya? Lalu kenapa banyak warga Konoha itu berpikir bahwa Indonesia itu masuk negara paling toleran tertinggi di dunia? Apa alasannya? Apakah karena standar ganda atau terlalu membanggakan diri? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi pada faktanya ternyata biasanya kalau saya perhatikan itu, orang Indonesia menganggap bahwa Indonesia itu salah satu negara dengan toleransi tertinggi di dunia. Karena apa? Karena Indonesia itu dianggap negara paling ramah di dunia, paling dermawan. Itu dua hal yang berbeda dengan toleransi. Ya, paling ramah, paling dermawan itu berbeda dengan yang namanya toleransi. Itu dua keilmuan yang berbeda. Itu dua definisi yang berbeda. Itu tidak sama guys. Bahkan definisi toleransi juga kita kadang-kadang nggak ngerti gitu ya. Kalau kita sudah berteman dengan yang beda agama, kita menganggap bahwa itu toleransi. Enggak juga. Enggak juga guys. Enggak. Toleransi itu artinya kita menerima perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, perbedaan agama. Misalnya, ya kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa Tuhan gue itu 3, misalnya, contoh ya. Lalu, tiba-tiba kita mengatakan, kok lu mengatakan Tuhan itu 3? 1 dong. Kenapa? Ya karena ya Tuhan itu 1 gitu ya. Apakah bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Apakah Tuhan 1 itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Apakah Tuhan 3 itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Nggak bisa. Sama-sama nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, kenapa mengklaim paling benar? Itu yang jadi permasalahan. Jadi itu namanya toleransi tertinggi. Jadi orang-orang di negara maju itu ya berpikir seperti itu ya. Disclaimer on ya, jangan berpikir bahwa saya
tidak yakin dengan Tuhan. Saya yakin dengan Tuhan. Dari sudut pandang keyakinan, saya yakin dengan Tuhan. Tapi apakah Tuhan 1, 2, atau 3, atau 4, atau 1,5 itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Jadi negara maju sudah sadar ini. Makanya negara maju itu rata-rata ya, nggak semuanya, tapi ya disclaimer-nya sangat toleransi. Ya karena mereka menganggap bahwa ya agama itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Tuhan juga nggak bisa buktikan secara ilmiah, ngapain kita memperdebatkan agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci, sehingga mereka toleransi. Jadi, toleransi itu nggak sebatas kita berteman dengan orang yang beda agama. Enggak. Kita juga harus toleransi dengan ide mereka gitu ya. Dengan ketuhanan mereka, kita harus toleransi gitu ya. Mau menyembah pohon kayak, mau menyembah laut kan. Di Konoha itu kan sering dimusyrik-musyrikan. Oh, menyembah pohon, menyembah laut, menyembah batu. Orang-orang negara maju nggak peduli mau menyembah kubus kayak, mau menyembah toa kayak, mau menyembah mikrofon kayak, mau menyembah apapun yang nggak jadi masalah. Yang penting apa? Lu jangan mengganggu orang lain. Itu tingkat toleransi tertinggi. Nilai-nilai kemanusiaan tertinggi itu ya seperti itu. Kita menghargai keimanan orang lain, asal jangan mengganggu orang lain. Ya, kalau dia melakukan ritual ibadah, sok nggak jadi masalah. Asal jangan mengganggu orang lain, asal jangan melakukan ritual ibadah di tengah jalan, ya kemudian menghakimi orang lain, itu baru bermasalah ya. Jadi itu toleransi yang sebenarnya menurut definisi ya. Nah, kenapa kita menganggap bahwa kita itu toleransi? Apa alasannya? Karena kita kadangkala mencampurkan antara Indonesia itu salah satu negara paling ramah, paling dermawan, dan itu dianggap toleransi. Enggak, itu bukan toleransi, guys. Gini, guys, ya. Menurut data, lagi-lagi kita bicara by data ya, data dibantah dengan data, bukan data dibantah dengan opini, bukan seperti itu ya. Data dibantah dengan data. Menurut data dari buku yang berjudul Manusia Indonesia karya Pak Montar Lubis, Pak Montar Lubis mengatakan masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang munafik. Itu dari sudut pandang data yang ilmiah. Dari buku Manusia Indonesia, ya, yang berjudul Manusia Indonesia, bahwa orang Indonesia itu rata-rata munafik. Nah, bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa masyarakat kita itu ramah, ya, sementara di sisi lain kita tuh munafik. Jadi keramah tamahan kita itu sebenarnya cuma di depan aja. Keramah tamahan kita itu cuman di permukaan gitu ya. Di belakang kita tuh sering ngata-ngatain. Jujur-jujuran aja deh ya. Saya juga orang Indonesia. Kita tuh sering ngata-ngatain orang gitu. Kenapa? Ya netizen Indonesia itu salah satu netizen paling tidak sopan di media sosial gitu ya. Di Asia kalau nggak salah menurut data ya. Koreksi kalau salah ya. Menurut data seperti itu. Di Asia paling tidak sopan. Ya, di Asia Tenggara paling tidak sopan di media sosial. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena itu kita tuh munafik. Keramah tamahan kita tuh munafik. Di depan orang kita seperti menyembah gitu ya. Kita, ya mangga Kang, oke Kang, ya siap bos ya, bosku gitu ya. Tapi di belakangnya kita kata-katain gitu ya. Ya dari WA kita kata-katain. Dari media sosial kita kata-katain, dari komentar-komentar media sosial kita kata-katain gitu. Jadi keramah tamahan kita atau kedermawanan kita itu cuman sebatas kemunafikan. Bagaimana dengan orang Indonesia itu yang rajin membantu ya? Sebenarnya kalau boleh jujur, kita itu rajin membantu itu sebenarnya bukan dipengaruhi oleh agama ya, tapi dipengaruhi oleh budaya masa lampau gitu ya. Jadi budaya masa lampau kita itu punya budaya gotong royong. Budaya gotong royong ini sebenarnya mempengaruhi kita sangat dermawan gitu ya. Kita membantu orang gitu ya. Kita menduakan orang ya. Jadi kita tuh salah satu negara paling rajin berdonasi, walaupun donasinya nggak terlalu banyak ya. Ya dibandingkan dengan negara lain gitu ya. Kadang kita berdonasi, tapi kita nggak tahu donasi kita itu nyampe apa enggak gitu. Jadi sama aja sebenarnya, sama nggak berfaedah juga gitu ya. Baru-baru ini kan lagi viral di media sosial di mana ya ada orang Palestina dan sudah fasih berbahasa Indonesia, dia mengatakan donasi dari Konoha itu kalau nyampe ke Palestina maka orang Palestina itu akan menggunakan Ferrari, akan beli Ferrari. Bukan berarti dia melarang donasi ya, boleh berdonasi, tapi permasalahannya
kita itu adalah bangsa yang sangat munafik. Pengepul donasi di Konoha juga, ya kita nggak tahu kan duitnya itu dikantongi atau dimasukin ke laci, dimasukin ke tabungan mereka, kita nggak tahu kan. Who know kan? Karena menurut data, lagi-lagi kita bicara data, menurut data dari PBB, ternyata donatur terbesar di Palestina itu bukan Konoha, tapi Amerika. Kemudian negara-negara Arab ya, UEA atau Uni Emirat Arab, dan negara-negara Eropa seperti Jerman, ya, Inggris dan sebagainya. Justru negara-negara kafir coy yang jadi donatur terbesar di Palestina. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, kenapa kita menganggap bahwa kita itu negara paling toleransi gitu? Kenapa? Apa alasannya? Karena kita tuh kurang introspeksi diri. Ya, kita melihat misalnya nih ya, di Konoha itu ada pembubaran ibadah paksa, ya, kemudian mempersulit izin rumah ibadah dan sebagainya. Kita menganggap bahwa itu cuma oknum ya. Tiap hari ada kejadian seperti tapi oknum ya. Kemudian ketika mereka ditahan ya, ditangkap sama polisi, tiba-tiba kita mengatakan, oh itu bukan dari umat kita, oh itu bukan Muslim, oh itu bukan Islam, oh itu bukan Kristen, oh itu bukan dari Hindu, oh bukan Buddha. Jadi kita langsung lepas tangan, nggak pernah introspeksi diri. Kenapa ya mereka itu intoleran? Harusnya kan kita bertanya dulu gitu ya, bertanya, lalu kita meneliti gitu ya, riset gitu ya. Oh ternyata karena ini, oh ternyata karena mereka merasa paling masuk surga gitu ya, karena mereka merasa paling punya palang surga gitu. Oh karena mereka merasa paling benar, menganggap bahwa agama lain masuk neraka dan sebagainya. Ya, harusnya ada introspeksi seperti itu gitu ya. Di negara-negara maju seperti itu ya. Ya mereka, ya kalau boleh jujur ya mereka nggak peduli dengan agama. Bukan berarti saya ngajak yang untuk tidak beragama, bukannya disclaimer-nya. Tapi mereka menganggap bahwa ya agama itu kan keyakinan gitu ya. Jadi dari sudut pandang orang-orang Eropa, ya orang-orang negara maju itu agama itu adalah keyakinan. Namanya keyakinan gimana coba? Keyakinan itu kan ya belief ya. Jadi dari sudut pandang kamus bahasa Inggris, belief itu artinya tidak terbukti secara langsung atau tidak terbukti secara ilmiah. Sehingga apa? Sehingga ya mereka toleransi dengan keyakinan orang lain gitu ya. Ya, dan ketika mereka agnostik, ateis, ya mereka toleransi gitu. Bukan berarti saya ngajak yang untuk jadi ateis atau agnostik ya. Karena dari sudut pandang keyakinan, saya yakin Tuhan itu ada. Itu dari sudut pandang keyakinan ya, bukan dari sudut pandang ilmiah, beda lagi gitu. Jangan digabung-gabung gitu. Kemudian selain itu, tanpa kita sadari, kita itu menganggap bahwa kita itu negara paling toleransi tinggi itu karena dengan mengucapkan kalimat, misalnya nih kalimat, ya saya Kristen, tapi saya tidak membenarkan yang namanya bubaran ibadah paksa misalnya. Saya Muslim, ya, tapi saya tidak membenarkan ya bubaran ibadah paksa gitu ya, mempersulit izin rumah ibadah orang lain dan sebagainya. Dan ketika kita menulis ini, ketika kita mengomentari komentar seperti ini, ketika kita like ya komentar seperti ini, kita menganggap bahwa kita itu negara paling toleransi gitu ya. Kita menganggap kita sudah toleransi gitu. Padahal toleransi itu nggak seperti itu. Toleransi itu mencegah hal-hal ya bubarin paksa dan lain sebagainya. Hampir tiap minggu ya ada kasus-kasus intoleransi. Baru-baru ini juga lagi viral tuh di media sosial ya, yang ada di Bantul gitu. Jadi bagaimana mungkin Gajah Hussein mengatakan bahwa Indonesia itu adalah salah satu negara paling toleransi tertinggi di dunia, padahal tiap minggu ada bubarin paksa ibadah orang lain ya. Ya kemudian kita tuh salah satu netizen paling tidak sopan di media sosial. Ya kemudian kita ngejek-ngejek agama lain, ya kita ngata-ngatain keimanan orang lain gitu ya. Bagaimana mungkin kita bisa dikatakan negara paling toleransi tertinggi di dunia? Sepertinya Gajah Hussein ini tidak baca data ya. Ya, saya meyakini Gajah Hussein ini sangat jarang baca data. Ngomong juga asal gitu ya, asal mangap ya. Nggak semuanya tapi ya, nggak semua ucapannya. Disclaimer all ya, saya tidak ada masalah dengan Gajah Hussein ya. Jadi
Yang saya kritik itu bukan fisiknya, bukan pribadinya, bukan keluarganya, ya, bukan masalah pernikahannya dan sebagainya, bukan. Yang saya kritik itu adalah ya apa yang dia katakan gitu ya. Apakah perkataannya itu masuk akal atau tidak gitu. Ya, yang saya kritik itu idenya gitu ya. Masalah publik, bukan masalah pribadi. Saya nggak ada urusan masalah pribadi dengan Gajah Hussein ya. Tapi yang saya kritik itu masalah bukan pribadi ya, ya publik gitu ya. Dia mengatakan bahwa Indonesia itu salah satu negara paling toleransi di dunia, tingkat toleransi tertinggi di dunia. Dia mengatakan kalau Indonesia itu nggak toleran, maka orang-orang Kristen sudah musnah gitu ya. Itu bukan toleransi lagi namanya. Ya itu sebenarnya ya gini guys, kalau misalnya nih ya misalnya nih umat Muslim di Konoha itu misalnya, saya tidak ngajak ya, misalnya nih ya memerangi orang-orang Kristen misalnya, ya orang Kristen juga pasti minta merdeka dong ya, pisah gitu, ya kan? Ya pasti minta bubar dong Indonesia jadinya, ya kan? Jadi sebenarnya yang contoh yang pas itu adalah Amerika gitu. Jadi umat Muslim yang ada di Amerika itu rata-rata imigran. Beda dengan Konoha. Orang Kristen di Konoha itu, orang Katolik, ya kemudian Buddha, Hindu, dan sebagainya itu bukan imigran, bukan. Sudah dari sononya gitu ya. Sudah dari dulu gitu ya, sudah ada di Konoha. Ya. Jadi bukan imigran. Jadi sebenarnya yang cocok disebut negara paling toleran itu ialah ya Amerika gitu ya. Kemudian negara-negara lainnya gitu ya, seperti mohon maaf ya, Israel juga boleh gitu ya. Israel kan ada masjid di sana di Israel. Ya kalau orang Israel itu tidak toleran dengan umat Islam, apakah ada umat Islam di sana? Padahal kan imigran semua tuh yang ada di sana. Rata-rata imigran gitu. Jadi bedakan ya imigran dengan pribumi asli gitu. Jadi Gajah Hussein ini salah total gitu. Ini sangat berbahaya sekali ya. Dia mengglorifikasi bahwa Indonesia itu salah satu negara paling toleran. Kalau misalnya nih kita mengimani gitu ya, atau mengamini apa yang dikatakan oleh Gajah Hussein ini ya, kita tidak akan ada perubahan gitu. Tidak ada yang namanya introspeksi diri. Jadi saya ngajak yang nonton video untuk berpikir rasional gitu ya. Saya mengajak yang nonton video ini ya bicara by data gitu ya. Jadi kita bicara by data, bukan asal bacot gitu ya. Mohon maaf ya, saya ngambil contoh Israel itu bukan berarti saya berpihak pada Israel ya. Jangan berpikir saya berpihak pada Israel ya. Ya, Arab Saudi juga boleh dikatakan ya lumayan toleransi lah gitu ya. Arab Saudi ya, walaupun di sana umat Kristen itu sebenarnya bukan imigran ya. Jadi sebenarnya yang bisa dikatakan toleransi itu negara-negara Eropa gitu. Kenapa? Karena umat Muslim di sana itu imigran, coy. Rata-rata imigran gitu. Ya, kalau misalnya nih datang nih, misalnya nih di Konoha misalnya ada imigran, katakanlah imigran beragama Konghucu misalnya, baru datang gitu ya. Bukan penduduk asli pribumi gitu. Apakah kita terima atau tidak? Itu yang namanya toleransi. Kalau misalnya nih ada umat Kristen gitu ya datang entah dari mana gitu ya, cari bantuan, apakah kita terima atau tidak? Ya, lalu mereka numpang di Konoha ya, tidak pernah diusir gitu. Itu baru namanya toleransi. Kalau orang-orang Batak, orang-orang Papua, orang Ambon dan sebagainya, itu tuh pribumi asli gitu ya, asli Konoha ya. Walaupun ya dari sudut pandang antropologi ya, dari sudut pandang keilmuan, walaupun tidak ada penduduk pribumi asli Konoha, karena tidak ada DNA asli Indonesia, nggak ada. Yang pertama kali menghuni Indonesia itu ya Melanesia, orang-orang Papua gitu. Kalau kita bicara tentang siapa yang paling duluan ya, jadi ini memang agak sensitif ya pembahasannya. Tapi ya mau gimana lagi ya, tetap saya bongkar juga gitu ya. Sebenarnya Melanesia, penduduk asli pertama di Nusantara itu Melanesia. Itu menurut data, guys. Ya. Ya, itu menurut data, bukan saya karang-karang sendiri. Kalau mau bantah pakai data ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Apakah Gajah Hussein ini sangat berbahaya? Apakah argumentasinya itu berbahaya atau tidak?
Apakah dia menyebarkan hoax atau tidak? Coba simpulkan sendiri, saya tidak akan menyimpulkan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, ya semoga yang nonton video ini paham apa yang saya katakan. Saya tidak memojokkan agama tertentu di sini. Ide dibalas dengan ide, data dibalas dengan data, bukan data dibalas dengan emosi, apalagi opini pribadi. No. Sekian video ini. Saya pecinta donasi. Salam rasional.